Nah kali ini ya Kak William Christopher kita tuh lagi pengen bahas tentang AI ya, artificial intelligence. Hey, kenapa tertawa? Sarjana GPT atau sarjana? Hey, tidak boleh seperti itu. Nah, tapi anak-anak IT biasanya itu Tiga. malah kebalik. Gitu. Halo Maxians, selamat datang di Maxi Mood On. Yeay, seru sekali sama Wewe. Oke, kali ini guest kita itu ada Kak William Christopher, yaitu manajer IT di Maxi Academy. Hai guys. Hai, perkenalan dulu dong. Bukannya sudah kenal ya? Hah? Bukannya sudah Ya kenal kan ya? bisa kayak perkenalan, saya tuh orangnya Ya, gitu. Sebagai bagi teman-teman apa? yang belum kenal, yang pertama kali lihat videonya saya, halo, salam kenal semuanya. Saya William Christopher, biasanya dipanggil WW. Saya adalah IT Manager dari Maxi Academy sejak tahun 2023 Februari. Oh, 23 ya? Februari 23. Sejak saat Wah, itu sangat lama sampai sekali. sekarang. Iya, sudah sangat lama sekali guys. Capek guys. Sepuh ya, Wewe? Aduh. Oh my god. Ya. Oke, nah kali ini ya Kak William Christopher kita tuh lagi pengen bahas tentang AI ya, artificial intelligence. Hey, kenapa tertawa? Artificial intelligence begitu. Jadi gimana sih dampaknya ke kehidupan sehari-hari? Impact-nya bagaimana? Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan pertama langsung saja ya. Begitu Maxians. Jadi karena beliau ini sangat expert sekali di IT. Jadi kita kulik saja ya semua ilmu-ilmunya. Oke, ke pertanyaan pertama ya Maxian. Jadi kita pengen tahu nih, Kak Wewe ini sudah kesehariannya sudah sering memakai AI atau enggak? Terus kira-kira gimana cara pakai AI-nya gitu? AI ini untuk teman-teman developer ya, IT developer terutama. AI ini sebenarnya sangat membantu developer. Betul. Kalau dari saya sendiri sih sangat membantu ya, karena kalau cerita saya ini sharing sedikit. Saya itu kalau waktu bikin code atau bikin program, itu saya rangkai dulu logikanya, lalu saya masukkan ke ChatGPT biasanya. Ini kita sebut merek sedikit ya. ChatGPT, saya pakai AI-nya ChatGPT karena OpenAI itu yang sekarang memang paling unggul logikanya. Nah, di sana saya sudah memiliki logikanya. Jadi kalau saya masukkan ke ChatGPT itu tinggal dia disuruh rangkai berdasarkan logika saya. Nah, tapi anak-anak IT biasanya itu malah kebalik. Gitu. Jadi logikanya minta mereka yang buatin bener. Nah, masalahnya ChatGPT kan nggak ngerti apa-apa ya, apalagi biasanya anak-anak yang zaman sekarang tuh makanya nggak dikenalin lah, nggak dikasih konteks lah segala macam. Jadi promnya ngaco jadi semua. langsung. Nah iya, promnya hilang semua. Nggak ada prom yang jelas gitu loh. Jadi ya plus minus kalau saya bilang pakai ChatGPT itu. Ya membantu, sangat membantu. Cuman ini berbahaya buat anak-anak yang makanya nggak bener gitu ya. Oh begitu ya. Terutama anak-anak di umur berapa ya? Kalau sekarang tahun berapa? Sekarang 24, berarti sekitar anak-anak kuliahan umur 20, 21, ya 20 lah, semester 20 ke bawah kalau di tahun ini. Generasi programmer ChatGPT. Iya, itu sarjana GPT. Nah, itu pengalaman saya sih sama anak-anak intern sulit banget buat nyuruh mereka memahami logikanya karena mereka terbiasa dari kuliah untuk pakai ChatGPT. Iya. Jadi ya bagus sih bagus. Saya sangat terbantu ya. Apalagi kalau misalnya saya perlu ngebut banget daripada saya bingung sintaksnya. Kalau bahasa pemrogramannya saya nggak hafal. Tapi kan saya paham logikanya. Nah, itu jadi saya masukkan ke ChatGPT. Oh, seperti itu. Iya. Terus kira-kira harapannya dari Kak Wewe ini gimana? Kedepannya ChatGPT ini pengen sering dipakai sama anak-anak kuliahan atau gimana cara memanfaatkannya gitu? Sering dipakai atau enggak? Ya pokoknya untuk kebutuhan pembuatan website gitu loh. Sebenarnya kalau dari penggunanya ya, saya sih mau nggak mau
harus mengakui bahwa ChatGPT ini memang ya secara keseluruhan lah, bukan ChatGPT ya, AI secara keseluruhan itu memang lama-lama mendominasi ya. Di mana-mana sekarang sudah ada AI. Bahkan kadang apa ya, robot-robot itu sudah ada AI-nya sedikit kadang. Saya nggak tahu ini, tapi bisa jadi nanti masa depan robot pembersih ruangan aja itu sudah ada AI-nya. Jadi dia tahu tuh jalannya harus kemana, ruangannya seperti apa. Di luar negeri udah ada nggak sih? Kayaknya sudah ada. Sudah ada ya? Nah itu yang memang mau tidak mau seiring berjalannya waktu kita harus ngikutin. Cuman masalah utamanya kalau di sekarang ya itu anak-anaknya kurang bagus makainya, kurang bener aja makainya. Kalau harapan saya gimana ya pakai sih pakai, cuman mereka tetap harus bisa ngerti cara pakainya gimana. Tetap ya kayak logiknya Iya. harus. Karena kalau misalnya Gitu ya Maxians ya, tolong jangan. Kalau kita nonton Terminator ya biasanya, nah itu kan yang paling apa ya populer buat di-relate sama AI berbahaya gitu ya. Iya. Nah itu bisa terjadi sebenarnya. Bisa menggantikan manusia nggak ya? Bisa gini. Coba kita main gambar-gambaran sedikit ya teman-teman. Betul. Bayangkan kita lihat di anak-anak yang umur 20 sekarang dibandingkan sama anak-anak yang lebih tua ya. Itu level intelnya itu sangat berbeda. Kalau mereka disuruh tanya logika gimana, mereka disuruh ngerangkai ini gimana, mereka semua sangat malas. Bukan nggak bisa, cuma malas. Karena mereka sudah terbiasa dengan yang muda, ya generasi yang mintanya instan. Jadi lama-lama tambah turun. Sedangkan AI tambah naik. Nah, kalau manusia tambah turun, AI tambah naik. Otomatis lama-lama justru AI ini yang akan menjadi pusatnya di dunia dibandingkan dengan manusia. Manusia lama-lama apa ya, impact-nya atau kepentingannya itu lama-lama menurun dan AI ini naik. Gara-gara manusia ini turun. Dan itu yang akan bisa menyebabkan AI berbahaya yang kayak Terminator segala macam itu. Karena manusianya itu semakin lama semakin turun. Bukan karena AI-nya yang lebih tinggi. Kalau AI-nya lebih tinggi, manusianya ikut naik. Nah, itu yang memang optimalnya. Dan itu juga yang kita harapkan sih. Gimana caranya AI berkembang, tapi manusia juga berkembang bersama dengan AI benar. Bukan malah turun, gitu. Jadi generasi instan. Pengennya yang instan-instan terus nih. GPT. Antara sarjana GPT atau sarjana nggak penting. Hei, tidak boleh seperti itu. Ini banyak yang ngerasa oh my god saya tertampar gitu. Bagus. Kalau kalian sadar, ini saatnya kalian untuk belajar yang benar ya. Betul ya, pakai meskipun pakainya GPT, logiknya harus dipakai juga gitu. Jadi jangan asal masukin prompt tolong ini gitu, terus dikopas nggak dilihat nggak dicek dulu gitu ya. Nah, itu. Soalnya meskipun outputnya gitu perlu dicek lagi nggak sih kayak? Ya tetap perlu, semuanya perlu dicek. Kalau misalnya sudah ada programnya mau nggak mau kan kita tetap sebagai pengguna ya kita yang paling paham bisnis journey-nya gimana, kita yang paling paham customer-nya gimana. Jadi ya mau nggak mau kita tetap akan cek dari sisinya customer nanti kita testing prosesnya, per fiturnya yang akan digunakan sama customer itu gimana. Nah, kalau semisalnya kalian nggak melakukan testing, entah kalian percaya dengan AI untuk melakukan testing gitu ya, mungkin kayak apa ya, kalau nggak salah sekarang kan sudah ada ya buat nge-crawl website terus ngasih analitik berdasarkan crawl-nya itu tadi. Ya kayak SEMrush, analitik kayak gitu-gitu ya kan. Tapi kalau misalnya itu semakin berkembang, terus lama-lama kita depend ke sana, wah ya siap-siap dimarahin klien aja. Saya sering menggunakan SEMrush. Loh, sering nggak apa-apa, cuman ya dalam kasus apa dulu lah. Kalau memang kan anak kan digital marketing tuh, nah itu memang cocok untuk pakai SEMrush sebagai analytics buat buat bikin kesimpulan lah intinya. Tapi kalau misalnya buat bug testing, terus kita pakai AI kayak gitu, wah kita nggak bisa menjamin kebutuhan kliennya itu benar-benar terpenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka. Wah, kalau berdasarkan ceritanya Kak William ini ya, kira-kira sudah tahu kelebihan kelemahannya dari AI itu seperti apa? Mungkin pendapatnya dari Kak William seperti apa? AI ini kelebihan sama kelemahannya. Kelebihannya ya sangat banyak ya, semua karena serba instan gara-gara AI. Betul. Kalau secara saintifik ya, AI itu kan sebenarnya cuman sekumpulan data yang sangat besar, lalu mereka memproses berdasarkan data yang ada. Nah,
Kok tahu? Pernah bikin ya? Tapi kebetulan kakak saya pernah bikin. iya. Iya, tapi memang gitu. Iya, Itu jadi itu. seperti itu Maxian. Kak William ini sudah punya WW WWGBT. LGBT gitu. Jadi Tapi luar ini biasa. beda konteks ya. Jadi AI itu intinya sekumpulan data kita pakai sebagai AI-nya ini kayak untuk panduan lah bagi AI. Terus dia mencari jawaban yang paling sesuai berdasarkan data-data mereka. Nah, di sini itu mereka ada prosesnya ya. Tapi manusia itu sebenarnya lebih pintar daripada AI. Kalau semisal ya, kita lagi jalan, kita itu bisa melihat hal-hal yang kayak di samping-samping ini ya. Iya. Kan ini namanya peripheral vision, itu kita lihat di samping-samping, kita nggak fokus, kita nggak bisa tahu. Tapi sebenarnya otak kita itu tahu. Cuman kita aja yang nggak notice saja. Jadi di dalam otak itu ada yang namanya subconscious mind, ya, alam bawah sadar. Nah, di alam bawah sadar itu kita tahu, kita sudah menangkap informasinya ini. Tapi gimana caranya kita bawa dari alam bawah sadar ini ke alam sadarnya? Nah, kalau di AI mesin otomatis nggak ada seperti itu ya kan. Mereka langsung lebih ngambil semua data langsung seret muncul. Jadi apakah manusia sebenarnya lebih pintar dari AI? Saya rasa iya. Kalau dari segi yang tadi cerita tadi itu lebih bagus manusia. Yang kedua kecepatannya. Otaknya manusia itu cepat sekali mikir itu. Cepat banget. Jauh lebih cepat daripada mesin apapun yang ada di dunia. Jadi ketika kita melihat sesuatu ya, otak itu pun sudah memproses cahaya yang masuk ke mata, ya kan? Nah itu semua diproses, ditranslate segala macam. Jadi prosesnya sangat ribet, sangat kompleks ya. Saya bukan ahli biologi ya, jadi saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut. Cuman intinya kecepatan memprosesnya otak manusia itu sangat lebih cepat dibandingkan AI sebenarnya. Tapi apakah otak manusia ini bisa fokus ke satu tujuan itu? Kalau AI kan pasti fokus. Iya, ya. langsung ya. Tinggal minta apa, nanti dia bakal gerak berdasarkan itu. Kalau otak manusia, saya minta apa, nanti kananannya malah nonton YouTube, nonton IG, gitu kan ya. Nonton TikTok. Saya padahal cuma minta diambilin air. Kalau 50 menit gak selesai, gak datang-datang gitu ya. Nah, itulah manusia. Gitu. Ya, kita bisa bilang ada plus minusnya lah manusia sama AI ini. Jadi, gimana caranya nanti di masa depan kita bisa collab sama AI. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih pengaruh AI terhadap skill di dunia kerja menurut Kak WW? Kalau skill di dunia kerja, kalau kita bilang dunia kerja sih sebenarnya cukup luas ya. Ada yang let's say copywriting kalau pakai AI akan sangat lebih mudah ya. Iya betul. Karena nggak perlu mikirin kata-katanya satu persatu, nggak perlu dicekin satu persatu. Nanti AI langsung proseskan. Kalau misalnya nadanya nggak sesuai, ya tinggal diminta ganti. Tinggal diganti. Jadi kalau buat digital marketing saya rasa sangat bagus. Terutama karena ini sebenarnya juga sering pakai. Ya, RPM ya. Betul. Nah kan. Jadi ekstensinya Google Chrome ya. Bahasa Inggris itu nggak terlalu pintar gitu, tapi berkat AI gitu. Jadi saya sekarang sudah ya terbantu lah ya. Nah itu salah satu kegunaannya AI. So di dunia kerja dia akan sangat membantu. Apalagi sekarang kan semakin lama semakin bagus ya. OpenAI, terus ada Llama itu punyanya Facebook kalau nggak salah, Meta. Llama itu ada sendiri. Terus ada Gemini ini punyanya Google ya? Bener. Nah lucunya Gemini ini. Tapi Gemini itu punyanya data-data itu berarti dari Google. Terus kalau ChatGPT dari semua source atau? Kalau datanya dia dapat dari, kalau nggak salah terakhir itu tahun 2023, datanya September 23. Datanya dia nggak se-advance Gemini, tapi power buat memproses logika dia lebih kuat. Iya. Kalau Gemini itu apapun yang kamu cari di Google itu pasti bisa diambil. Iya, karena kan punyanya Google. Apapun yang ada di Google pasti bisa diambil sama Gemini. Anggap aja dia itu search engine yang lebih advance lagi. Bisa langsung tarik kesimpulan lah, bisa segala macam. Nah, tapi AI-nya ini bukan menjelekkan AI-nya Google ya. Karena memang belum cukup data aja. AI-nya Google itu pernah bikin yang namanya AI overview. Jadi ketika kita search di Google,
nanti dia memunculkan overview kesimpulan dari mungkin jawaban dari searchmu itu tadi dalam bentuk satu kotak kecil gitu toh. Jadi harapannya kalau misalnya pengguna ini searching, dia langsung ketemu jawabannya pakai AI overview itu tadi. Tapi kapanannya cece saya, kakak saya pernah pakai AI overview ini dinyalakan fiturnya, terus dia tanya mau manusia kalau makan batu kecil tuh yang paling sehat sehari berapa kali? Dan AI overview-nya jawab 1 kali sehari. Jadi agak kacau ya teman-teman. Nah ini akibat dari kurangnya data aja. So apakah ya ini bagus atau enggak? Ya bagus. Kalau datanya sudah oke. Tapi kalau kurang banyak ya itu yang akan terjadi. Datanya ngaco, hasilnya ngaco. Buat dunia kerja, kalau anak-anak IT ya, anak-anak IT itu sangat membantu. Apalagi pakai OpenAI karena kan proses logikanya sangat bagus ya. Kalau saya sendiri yang saya akan diceritakan, saya pakainya buat sintaks-sintaks. Jadi saya nggak perlu mikir penulisannya seperti apa. Saya rangkai logikanya, saya kasih ke ChatGPT yang ketikan. Nah itu akan sangat membantu mempercepat karena bagi teman-teman yang sukanya lupa nulis titik koma di belakang, nah ini akan hilang semua kalau misalnya pakai ChatGPT. Kayaknya Nana ini sudah pengalaman juga ini pakai titik koma hilang gitu. Karena Nana ini sebelumnya sistem informasi loh guys. Diam-diam dia ini sebenarnya bisa coding. Atau mungkin karena Nana sudah punya AI sendiri. Tidak dong, tidak. Kan saya sekarang udah ke Dikmat. Sudah beralih ya. Meninggalkan masa-masa IT gitu. Tapi Visual Studio Code masih ada ya? VS Code masih ada ya? Oh udah nggak ada. Sudah diuninstall. Tetap saya jual ya yang berat gitu. Sekarang sudah beralih gitu. Ya ininya kan Nana ini sebenarnya dulu sistem informasi. Jadi kalau kalian mau tanya tentang AI ke Nana sebenarnya bisa ya. Tapi kan Anda kan sekarang sudah mendalami. Saya masih nggak tidak merasakan ngoding yang langsung tut gitu. Ada sound efeknya guys. Ngoding yang kayak ada ya asistennya lah ya gitu. Kalau dulu kan kayak berdasarkan modul gitu. Oke. Ayo pusing sekali gitu kan, saya bisa pindah saja kan digital marketing gitu guys. Berarti Nana kabur guys. Enggak dong. Hey. Dari kerjaan yang enjoy saja. Ya. Itu juga enjoy ya. Nah, ya kan? Kembali IT yuk. Oh enggak, terima kasih. Saya kan sudah enjoy. No. Oke, begitu ya jawabannya ya, Maxians. Ya, itu tadi kelebihannya, ada kekurangannya. Terus gimana sih pengaruhnya ke skill di dunia kerja gitu. Jadi ya sudah di-share ya tips-tipsnya. Banyak. Jangan asal comot gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini dalam etika menggunakan AI, kira-kira apa saja yang harus kita pikirkan ya saat mau pakai nih, misal mau kerja memakai AI, adakah etika yang perlu di apa? Ya. Etika bahasa dia ya. AI. Biar bisa biar bisa seimbang gitu loh. Iya. Sebenarnya tinggal cara menggunakannya, apakah kalian sudah tahu apa yang mau kalian cari, atau kalian sekedar asal ngambil kayak yang katanya Kak Nana tadi, di copy paste langsung diambil tapi nggak tahu ini artinya apa. Selama kalian tahu apa yang mau kalian tanyakan, lalu kalian cek jawabannya si AI ini apakah sesuai dengan keinginan kalian, ya itu sudah cukup oke. Kalau masalah etika yang aneh-aneh gitu, kalian mau pakai bahasa apapun boleh kok. Ada orang yang coba-coba. Ini lucu ini ceritanya. Ini dari pengalaman pribadi. Bukan. Saya dulu coba sih, dulu juga coba, tapi sekarang sudah nggak bisa. Kayaknya datanya udah cukup besar. Dulu itu ada orang nyoba tanya ke, nggak tahu, kayaknya sih ChatGPT, tapi aku nggak tahu ya. Pokoknya dia bilang 2 tambah 2 itu berapa? AI-nya jawab 4. Tapi dia meyakinkan AI-nya kalau itu bukan 4 jawabannya itu 5. Diulang-ulang terus.
Nah, ini kan otomatis data di AI-nya semakin lama semakin banyak ya yang menjawab 2 tambah 2 sama dengan 5. Dan lama-lama ke brainwash AI-nya. 2 tambah 2 sama dengan 5. Bisa jadi 5 beneran. Gitu itu datanya dia dapat dari yang kita inputkan itu tadi dari Iya. prompt atau jadi nggak bisa konsisten atau gimana? Lebih ke dia kan belajar ya dari jawaban-jawabannya orang-orang. Kalau misalnya ada orang yang bilang kalau jawabanmu itu salah, ada kemungkinan bakal dibetulin. Nah, jadi kadang memang kayak gitu. Loh, kamu misalnya ngomong ke AI-nya, loh bukannya kayak gini ya, terus dia akan cross check ulang. Kadang jawabannya, oh iya mohon maaf, saya salah, gitu. Tapi ada juga yang jawabnya berdasarkan ini, dia kasih source-nya, terus dia ngasih jawabannya. Nah, itu juga ada. Tapi sebenarnya karena sekarang itu informasi sangat bervariasi ya, ada 2 buku yang memiliki POV berbeda. Jadi kalau misalnya kita bahas satu hal yang sama, itu bisa jadi punya jawaban yang berbeda. Tapi dua-duanya benar gitu. Nah, ya kan nggak bisa nentuin tuh kayak gitu. Iya. Jadi memang tergantung juga sama POV-nya. Itu juga kenapa kok kita perlu prompt. Karena kalau misalnya kita nggak tahu prompt-nya, nah ini juga ya mungkin salah satu yang kita bisa sebut sebagai etika penggunaan AI. Penggunaan prompt itu perlu benar-benar dilatih, dilakukan. Kalau saya biasanya, saya menceritakan environment project saya dari, misalnya saya pakai Laravel gitu ya. Oke, saya menggunakan Laravel, saya mau membuat di file ini, saya mau ada function untuk ini, terus input-inputnya ini, parameternya ini, tolong buatkan untuk bisa men-save file misalnya. Ya itu salah satu contohnya. Tapi intinya saya menceritakan environment sekitarnya, tujuannya untuk apa, supaya outcome-nya atau output-nya itu jelas. Anggap aja AI ini orang yang kamu belum kenal sama sekali. Kalau misalnya kamu minta langsung suatu hal tanpa konteks yang jelas, ya otomatis dia nggak tahu, gitu kan. Kamu harus kenalan dulu, kamu harus menjelaskan produkmu ini apa ke si AI ini tadi, supaya AI-nya bisa belajar, di-train dulu, baru nanti bisa memberikan jawaban yang sesuai. Oh, seperti itu. Jadi misalkan nih kalau aku ya, aku biasanya kalau pakai itu kan ada kayak sumber-sumber, misal kayak ambil dari jurnalnya si ini gitu. Nah itu etikanya seperti apa ya, Bapak Wiwi? Ini saya Ini dalam boleh ngomong nggak ya ini? Ini kan dalam menggunakan AI ya kan biasanya kan kita perlu data ini, tapi aku pengen ambil dari sumber jurnalnya ini gitu kan bisa kan ya Bisa, kayak gitu kan. bisa. Nah itu mungkin ada etikanya atau seperti apa? Pendapatnya. Sebenarnya kalau jurnal, selama jurnalnya itu bisa diambil oleh AI, berarti kan jurnalnya ini open to public ya. Jadi harusnya no problem juga. Aman. Harusnya Oh, ya. aman. Harusnya, saya nggak tahu yang lengkapnya. Kan udah, Tapi selama misalnya ini kayak aman. Gemini kan, biasanya kan ya berarti udah terpublish di Bener, Google. terpublish di Google. Berarti kan gitu. mau kita temukan di ChatGPT atau Gemini pun sebenarnya ada di luar sana, cuma kita nggak ketemu aja. Nah, kalau ChatGPT itu nggak bisa menunjukkan source-nya kalau kamu nggak, aku lupa ada caranya di online internet itu ada caranya lah intinya bisa ketemu source-nya. Tapi kalau dari kebijakan pribadinya si ChatGPT itu tidak memperbolehkan menunjukkan source. Oh. Tapi kalau di Gemini bisa. Kamu langsung minta source-nya nanti dikasih link-nya. Nah, untuk anak-anak yang kuliah, yang kerjain TA terutama, Iya. nah ini akan sangat membantu ini. Jadi kamu tinggal, misal topikmu tentang apa, kamu minta ke Gemini, tolong berikan saya referensi jurnal atau artikel mengenai topik ini. Lalu nanti kamu minta Untuk bab berikan berapa? source-nya juga. Nah, untuk bab berapa ya sembarang. Biasanya nggak tahu bab berapa, bab 2 ya. Saya sudah lupa. Referensi. Tergantung sama jurusan masing-masing lah ya. Kalau IT, ya mungkin bab 2, bab 3, nggak tahu. Tergantung juga sama kebijakan kampus masing-masing. Nah, intinya kalau kalian mau cari jurnal, bisa pakai Gemini. Atau mungkin kalian mau coba pakai yang lain yang lebih spesifik untuk pencarian jurnal. Ada yang namanya Perplexity. Itu aplikasi buat, ya AI juga, itu buat cari-cari jurnal. Itu lebih, kalau menurut orang-orang sih, lebih oke buat cari jurnal. Begitu ya. Jadi catat ya Maxians ya. Kalau mau cari jurnal kalian langsung saja ke AI Gemini. Atau Perplexity.
Perfeksi. Lama-lama kita perlu bikinin gambar nih. Kapan-kapan kita bikin konten ya guys. Kita rating. Iya, kayaknya AI harus ya, ini kayak itu kita dimasukkan ke tier berapa? Boleh. Ya, jadi ide konten guys, lumayan. Betul. Oke, jadi setelah semua yang kita bahas ini tadi, kira-kira ada kekhawatiran nggak terhadap AI itu? Misal ada opini ya, sekarang banyak orang bilang manusia bakal tergantikan sama AI. Nah, itu gimana sih cara kita menyeimbangkan biar bisa balance gitu ya antara manusia dan AI? Kalau tergantikan Terakhir ya sebenarnya, oh ini terakhir. Yang kasih penutup nih, gimana sih cara Oke. tipsnya gitu? Biar Kalau bisa seimbang. tentang AI menggantikan manusia, sebenarnya dia memang ada lah ya bagian-bagian yang digantikan oleh AI. Tapi ini juga membuka peluang untuk orang-orang membuka lapangan kerja baru. Contoh AI developer. Kalau nggak ada yang bikin AI-nya, siapa yang punya AI? Ya kan? Jadi ada yang hilang, ada yang muncul. Tapi memang yang hilang lebih banyak daripada yang muncul ya. Yang muncul lebih sedikit. Tapi apakah tergantikan? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak tergantikan benar-benar. Karena otak manusia itu yang memunculkan ide-ide dan kreativitas. Kalau ya lebih cepat iya dan kreativitas. Jadi yang menggabung-gabungkan itu otak manusia. Kalau kita bilang AI ini kan ya ada ya yang namanya generative AI untuk men-generate sesuatu. Tapi saya rasa masih belum bisa sekreatif otak-otak manusia. Apalagi orang-orang yang sangat mendalami kekreatifan. Nah, itu nanti beda lagi. Nah, intinya menggantikan atau tidak. Selama yang tadi saya ilustrasikan ya, selama manusianya itu nggak tambah turun. Kalau tambah turun, kesannya ya kayak menggantikan. Karena impact dari AI ini kan lebih besar. Priority-nya lebih besar. Tapi kalau kita nggak turun, ya nggak mungkin bisa menggantikan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Wewe atas waktunya dan tips-tips yang sudah diberikan. Jadi Maxian sudah tidak perlu khawatir lagi ya tentang mindset manusia akan menggantikan AI akan menggantikan manusia. Sorry. Sudah capek guys, minum dulu. Dari tadi saya minum sampai jadi habis ini. tidak perlu khawatir lagi. Kalian sudah dikasih tips-tips ya dari Kak Wewe. Kalian bisa pelajari video ini, kalian bisa tonton ulang lagi gitu. Yang penting khawatir gitu ya. Besok saya kerja gimana nih kok sekarang dikit-dikit serba AI gitu. Kalian takut AI itu sudah nggak zaman guys. Sekarang tuh zamannya gimana kita bisa menerima AI. Menerima AI. Dan harus seimbang, jalan bareng. Gitu. Oke, terima kasih Maxian sudah nonton sampai akhir dan see you on the next night video. Dadah. Bye.